Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mau bernyanyi satu pujian untuk Tuhan. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang kami, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, bahkan memberikan kami tetap kesehatan, kekuatan, bahkan semuanya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Yeni mau bertanya nih, siapa ya dulu di antara adik-adik yang pernah bekerja sama? Kak Yeni mau bertanya, siapa ya di antara adik-adik semua yang pernah bekerja sama? Ya, bekerja sama itu asik. Nah, kita mau belajar saat ini firman Tuhan mengenai Paulus dan Barnabas yang bekerja sama. Itu dari kisah Alkitab di kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik semua, dulu siapa yang tahu Saulus? Saulus itu adalah orang jahat. Dia dulu menganiaya orang Kristen, tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berganti nama menjadi Paulus dan sekarang dia adalah orang baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada juga Barnabas. Adalah orang baik juga, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kemudian Paulus dan Barnabas memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, mereka tinggal bersama murid-murid lainnya di kota Antioquia. Mereka pertama kali disebut orang Kristen. Nah, ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara akan memberi tugas kepada Paulus dan Barnabas. Kira-kira tugas apa ya? Siapa yang adik-adik sini ada tugas dari sekolah? Atau tugasnya menghafal ayat hafalan? Nah, tapi mereka ketika berdoa, Tuhan berbicara akan memberikan tugas kepada Paulus dan Barnabas. Dan Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga ikut pergi membantu mereka di sana. Nah, Sergius, siapa lagi tuh Sergius ya? Sergius adalah gubernur cerdas di pulau Pafos itu. Ternyata adik-adik, pulau di Pafos itu adalah pulau. Nah, dia mengundang Paulus dan Barnabas. Tapi siapa ini? Ada yang tahu? Ada seorang tukang sihir bernama Elimas. Dia tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Sergius adalah apa?
gubernur, sementara Elimas adalah tukang sihir. Dia suka nggak sama Paulus dan Barnabas? Tidak. Nah, tukang sihir itu berkata kepada gubernur Sergius bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Wah, tiba-tiba Tuhan kasih tahu kepada Paulus bahwa ada tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari. Karena apa? Karena dia berusaha membujuk gubernur. Dia berusaha membujuk tadi gubernur supaya percaya bahwa dia bilang apa tadi? Katanya, jangan percaya, Yesus itu bukanlah Tuhan. Nah, Paulus bilang bahwa dia akan buta. Apakah adik-adik dia benar-benar buta atau tidak? Bagaimana menurut adik-adik? Nah, seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Wah, melihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, akhirnya gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini? Gimana tadi Barnabas dan Paulus bekerja sama, dan yang paling intinya adalah mereka bekerja sama untuk apa? Mereka bekerja sama untuk melakukan kejahatan kah adik-adik? Untuk apa ini? Memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kemudian apa lagi? Mereka bekerja sama berdoa bersama-sama, dan mereka juga mendengar firman Tuhan bahwa mereka akan pergi ke Pulau Pafos. Di sana mereka mau ngapain? Apakah mereka hanya main-main, jalan-jalan? Tapi di sana mereka memberitakan tetap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Di pulau itu mereka Mereka diundang oleh gubernur, mengundang Paulus dan Barnabas. Tapi ini siapa ini? Ada tukang sihir bernama Elimas. Apa yang dia katakan? Apakah dia jujur atau bohong? Dia berusaha mempengaruhi Bapak Gubernur dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu Paulus tahu dari mana? Roh Kudus memberitahu kepada Paulus. Kemudian apa hukuman yang diterima oleh tukang sihir itu? Bahwa dia akan buta. Nah, apakah Bapak Gubernur ini takjub kepada ajaran Tuhan Yesus? Iya, dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang mau kita pelajarin? Pertama, sebagai teman-teman kita membutuhkan kerja sama. Kemudian yang kedua, kita mau belajar apa? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Terus yang ketiga apa? Harus berdoa, bertanya kepada Tuhan, hari ini apa yang Tuhan mau dari kita. Kemudian dimanapun kita berada harus kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juga juru selamat. Nah, kalau ada orang jahat, kita takut atau tidak? Kalau ada orang jahat, kita takut atau kita berusaha untuk berdoa bertanya kepada Tuhan? Nah, kalau ada orang jahat, tenang saja, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberitahukannya kepada kita bahwa ada orang jahat, bahwa Tuhan Yesus tidak akan senang kalau dia bohong, terlebih menyangkut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kita juga belajar untuk tidak bohong lah. Kalau berusaha untuk membohongin, apalagi kalau tentang Tuhan Yesus, apa yang diterima oleh bapak tukang sihir ini? Dia buta. Kan adik-adik? Jadi kita saat ini mau belajar ayat hafalan dari 1 Korintus 3 ayat 9. Di sana dikatakan,
kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, kami adalah kawan sekerja Allah. Artinya kita harus bekerja sama dengan Allah. Oke adik-adik semua, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa Kayeni sampaikan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar pertama bahwa kami teman sekerja Allah. Kami mau bekerja sama sebagai adik dan kakak, koko dan adik, cici dan adik. Tuhan menolong kami untuk bekerja sama. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami sebagai anak Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang menyakiti kami, melukai kami. Tuhan juga menolong mereka. Bahkan buat orang-orang yang tidak senang dengan firman Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka supaya mereka boleh Tuhan jamah hatinya, boleh mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menolong kami selalu dalam hidup kami. Haleluya. Amin.